Intro. Halo semua, terima kasih karena sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film 200 Pounds Beauty. Film ini menceritakan seorang wanita gendut yang sering diremehkan dan dimanfaatkan saja. Kemudian ia memutuskan untuk operasi plastik agar merubah hidupnya. Oke, kalau kalian penasaran dengan video ini silahkan ditonton sampai habis. Di awal film kita diperlihatkan dengan pemeran utama di film ini yang bernama Hana. Ia mendatangi seorang dukun untuk membantunya mendapatkan pria yang Hana sukai. Namun dukun itu mengatakan kalau Hana harus sadar diri karena badannya yang terlalu gendut. Ia juga mengatakan kalau takdir Hana sudah tertulis di keningnya. Kemudian dukun itu pun memberikan sebuah jimat kepada Hana agar ia bisa mendapatkan pria itu. Hana pun langsung pergi dari tempat itu. Saat di rumah, Hana ternyata membuka jasa suara seks, yang dimana pelanggannya akan mendengar suara Hana yang seksi itu. Hana ini ternyata seorang penyanyi, namun ia bernyanyi di balik layar. Karena badannya yang gendut membuatnya sulit untuk tampil di atas panggung. Dan ini Ami. Saat Ami bernyanyi, ia selalu lip sync dengan menggunakan suara Hana, karena suara Ami sangatlah jelek. Saat Hana bernyanyi, ia pun terbawa suasana dan ikut berjoget. Namun panggung yang ia pijak tidak bisa menahan berat badannya, sehingga panggung itu pun roboh. Pertunjukan pun sedikit kacau dengan suara Ami yang tidak ada. Untung saja Hana langsung naik dan bernyanyi lagi. Setelah selesai, Hana pun langsung dipeluk oleh Sang Jun, yang tak lain produsernya sendiri. Hana sangat menyukai Sang Jun, sampai-sampai ia ingin memelet Sang Jun tadinya. Saat berbicara dengan temannya yang bernama Jongmin, temannya bertanya, "Apakah kau pernah jatuh cinta?" Hana pun mengatakan kalau dulunya ia mempunyai pacar, namun ia hanya dimanfaatkan saja oleh pacarnya itu. Dulunya juga Hana pernah meminum banyak pil diet, sampai-sampai ia harus masuk ke rumah sakit. Saat ingin dinaikkan ke mobil ambulan, tidak ada yang bisa mengangkat Hana. Setelah itu Hana beranggapan bahwa ia tidak pantas untuk jatuh cinta dan diet. Oke, kembali ke cerita. Hana dan Jongmin memutuskan untuk membuat tato yang sama di tubuh mereka sebagai tanda persahabatannya. Keesokannya saat pulang berlatih, Hana diantar oleh Sang Jun ke sebuah rumah sakit jiwa karena ia ingin menemui ayahnya. Sebelum turun, Sang Jun berkata untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Hana pun mengiyakan permintaan Sang Jun. Ibunya Hana sudah meninggal sehingga ayahnya menganggap Hana seperti istrinya. Mereka pun berdansa di malam itu. Ayahnya juga berkata, "Sayang, mengapa kau makin hari semakin berat?" Hana pun tidak peduli dan mengajak ayahnya terus berdansa. Keesokan harinya Sang Jun sudah berkumpul dengan teman-temannya. Tak lama kemudian datang Hana. Sang Jun pun menyuruh Hana untuk duduk di sampingnya. Hana pun memberikan kado berupa baju kepada Sang Jun. Lalu teman Sang Jun menyuruh Hana untuk melepaskan mantelnya. Hana pun melepasnya dan nampaklah tubuh yang berlipat-lipat seperti gelombang di lautan. Hana pun sedikit merasa malu, tapi Hana mampu menahannya. Lalu datang Ami dan duduk di samping Sang Jun. Ami pun menatap Hana dengan tatapan sinis. Hana pun merasa tidak enak dengan Ami karena Ami juga menyukai Sang Jun. Hana pun pamit untuk ke belakang dengan wajah sedihnya. Sang Jun pun merasa tidak enak dengan Hana karena keberhasilan semua ini berkat Hana. Saat itu pun Sang Jun membawa Ami ke belakang, dan di sana Sang Jun mengatakan kepada Ami kalau dia hanya memanfaatkan Hana saja dengan suara cantiknya dan memperingatkan Ami untuk jangan membuat Hana sedih karena dialah kamu bisa seperti ini. Dan ternyata di dalam toilet ada Hana yang sedang menangis karena ia telah mengetahui kalau ia hanya dimanfaatkan saja oleh Sang Jun. Ternyata selama ini Sang Jun memberikan perhatian kepadanya untuk memanfaatkannya saja. Saat sampai di rumah, ia pun berpikiran untuk berniat merubah fisiknya agar ia tidak diremehkan lagi oleh orang-orang. Keesokannya ia pun mendatangi dokter ahli bedah, yang ternyata dokter itulah yang sering menelpon Hana untuk suara seksnya. Awalnya ia tak mau mengoperasi Hana karena uang Hana belum cukup untuk biaya operasi.
Lalu Hana pun mengancamnya dengan rekaman suara saat ia menelpon Hana dan akan melaporkannya kepada istrinya. Ia pun takut dan langsung setuju untuk mengoperasi Hana. 너 이거 이렇게 하다가 죽을 수도 있어. 자, 열부터 세봐요. Sesudah operasi, Hana terus berolahraga dan diet dengan ketat sehingga membuatnya menjadi kurus. Hana juga sudah menghilang dari dunia hiburan sehingga Ami tidak bisa bernyanyi kalau tidak ada Hana. Mereka juga mencari pengganti Hana, namun tidak ada yang cocok seperti Hana. Singkat cerita, Hana pun sudah bisa melepaskan perban yang ada di wajahnya dan Hana pun tak percaya dengan wajahnya yang cantik dan sempurna itu. Ia pun sangat berterima kasih kepada dokter yang membantunya itu. Kemudian ia mencoba semua pakaian miliknya dan ternyata semua kebesaran. Ia pun membeli pakaian baru dan berjalan-jalan. Di situ tampak semua orang memandangi Hana dengan wajah cantiknya. Saat Hana pergi ke mall, ia melihat Sang Jun bersama Ami. Hana pun melihat mereka sambil sembunyi-sembunyi. Saat ia sedang mengikuti mereka, ada orang pengantar pizza datang. Ia melihat wajah Hana yang begitu cantik, sampai-sampai ia tidak fokus dengan jalan di depan. Hana pun langsung meminta maaf kepada orang itu. Lalu Sang Jun juga menghampirinya. Hana pun langsung mengambil helm milik pria itu agar Sang Jun tidak melihatnya, dan ia pun lari keluar. Saat Hana sedang mengemudi, ia menabrak mobil yang ada di depannya. Ia pun ditangkap polisi karena Hana belum mempunyai SIM. Tetapi polisi itu malah membebaskan Hana karena kecantikannya. Lalu Hana pun disuruh untuk seseorang menjemput dirinya. Saat Jungmin datang, ia malah memeluk seorang gembel. Ia kira itu adalah Hana. Lalu Hana membawa Jungmin ke belakang dan mengatakan kalau ia adalah Hana. Jungmin pun sempat tak percaya apa yang dikatakan oleh Hana. Lalu ia menunjukkan tato yang mereka buat bersama dulu. Akhirnya Jungmin pun percaya kalau itu Hana. Jungmin mengatakan kalau Sang Jun sedang mencari sebuah penyanyi. Hana pun memutuskan untuk ikut ke audisi itu dan Hana mengganti namanya sebagai Jennie. Saat ia menyanyikan lagu, mereka semua pun sangat kagum dengan suara Hana. Karena selama ini mereka mencari-cari suara yang seperti Hana. Padahal kan itu emang beneran si Hana. Mereka pun menerima Hana sebagai penyanyi. Kemudian Hana pun menandatangani sebuah kontrak sehingga posisi Ami pun tergeser oleh Hana. Mulai dari situlah kehidupan Hana berubah drastis. Dimana dulu Hana hanya seorang wanita gendut yang sering diremehkan, kini menjadi artis dan penyanyi. Tak sampai situ saja, Hana juga menjadi model di beberapa majalah karena kecantikannya. Keesokannya Sang Jun dan Hana berjumpa di sebuah studio. Di situ Sang Jun mulai menyukai Hana dan ingin menciumnya. Namun Hana menolaknya. Setelah Hana tertidur, Sang Jun mencari berkas-berkas milik Hana. Akhirnya ia pun tahu ternyata Jennie adalah Hana yang dulunya gendut. Ia pun seperti tak percaya setelah mengetahui hal itu. Saat beberapa minggu, suasana biasa-biasa saja karena Hana tidak mengetahui bahwa Sang Jun sudah mengetahui hal itu. Singkat cerita, beberapa bulan pun berlalu dan Jennie sudah dikenal banyak orang. Namun tanpa sengaja Sang Jun menyebut nama Hana saat memanggilnya. Seketika suasana pun berubah dan Jennie mengatakan semuanya kepada Sang Jun bahwa dia memanglah Hana. Hana pun menangis dan mengatakan kalau dulu ia selalu dibully dan diremehkan. Dan kau pernah berucap kepada Ami kalau kau hanya memanfaatkanku saja. Dan Jennie mengatakan kalau dia akan memberitahukan identitasnya ke publik saat konser pertamanya dimulai. Dan tibalah konser itu diadakan. Jennie pun berkata jujur dengan semua penonton dan sambil menangis bahwa Jennie yang kalian lihat ini adalah Hana yang dulu sering kalian bully. Aku merubah fisikku karena cintaku kepada seseorang dan ingin menjadi seorang penyanyi. Seketika semua penonton yang ada di tempat itu pun terharu mendengar semua cerita Hana. Semua penonton itu menerima pernyataan dari Hana. Hana pun bernyanyi dengan air mata yang berlinang-linang.
Hana pun semakin terkenal dan film pun selesai. Oke, kalau kalian suka dengan video ini silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar saya lebih semangat untuk mengupload video selanjutnya.